Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurus Lagung dari program studi pendidikan luar sekolah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Franz Christian Sely, SPD, MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai perkembangan anak-anak di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Melalui video ini saya akan menjelaskan perkembangan anak-anak mulai dari perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional serta membandingkan dengan teori perkembangan anak dari beberapa ahli. Lingkungan tempat saya melakukan observasi adalah di sekitar kos saya. Di sini sering terlihat anak-anak bermain, berinteraksi, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Dari pengamatan inilah saya mencoba melihat apakah teori-teori perkembangan anak relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Kita mulai dari perkembangan fisik. Pada masa anak-anak, menurut Harlock, anak mengalami perkembangan pesat pada kemampuan motorik kasar seperti berlari, memanjat, dan melompat, serta motorik halus seperti menggambar dan menulis. Di lingkungan saya melihat anak-anak usia 6-10 tahun sudah memiliki kemampuan motorik kasar yang cukup baik. Mereka berlari cepat, bermain kejar-kejaran, dan mampu melakukan gerakan koordinatif seperti bermain bola. Ini sesuai dengan teori Harlock. Namun, pada aspek motorik halus, ada sebagian anak yang masih terlihat kesulitan menggambar rapi atau mengikat tali sepatu. Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kemampuan motorik halus seharusnya sudah berkembang stabil di usia ini. Faktor lingkungan seperti kurangnya fasilitas belajar menulis atau menggambar mungkin memengaruhi hal ini. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, anak usia 7-11 tahun berada dalam tahap operasional konkret, yaitu tahap di mana anak mulai bisa berpikir logis, memahami sebab akibat sederhana, dan memecahkan masalah konkret. Di lingkungan saya, hal ini terlihat saat anak-anak bermain menggunakan strategi. Mereka mampu menghitung langkah, memahami aturan, dan memprediksi hasil permainan. Ini sesuai dengan teori Piaget. Tetapi, saya juga menemukan beberapa anak yang mudah bingung ketika menghadapi masalah baru. Misalnya, saat diberi permainan puzzle sederhana, mereka cenderung menyerah cepat. Ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif mereka tidak berkembang merata. Beberapa dari teori Piaget yang menganggap mayoritas anak usia dini sudah memiliki kemampuan berpikir logis yang cukup baik. Lingkungan belajar dan stimulasi dari keluarga mungkin berpengaruh besar dalam hal ini. Kita masuk ke perkembangan sosial. Menurut Erik Erikson, anak usia sekolah berada pada tahap industri versus inferiority 7-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar bekerja sama, berkompetisi, dan ingin merasa mampu. Di sekitar saya, sebagian besar anak mampu bekerja sama saat bermain tim, seperti bermain bola atau permainan kelompok. Mereka bisa berbagi peran, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik kecil. Ini mendukung teori Erikson. Namun, saya juga mengamati ada beberapa anak yang cenderung menyendiri, tidak mau terlibat bermain bersama teman-temannya. Anak ini terlihat malu dan menarik diri. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa anak seharusnya mulai aktif mengembangkan kemampuan sosial. Ada kemungkinan faktor keluarga atau kepercayaan diri yang sangat berpengaruh besar dalam mengaruhi hal ini.
Selanjutnya adalah perkembangan emosional. Menurut Daniel Goleman, pada usia ini anak mulai belajar mengelola emosi, mengenali perasaan sendiri dan orang lain, serta mulai mengembangkan empati. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, saya melihat sebagian anak sudah mampu mengontrol emosi ketika kalah dalam permainan. Mereka cepat kembali tenang dan melanjutkan permainan dengan baik. Ini sejalan dengan teori Goleman. Tetapi ada juga anak yang mudah marah dan menangis ketika kalah atau ketika keinginannya tidak dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa perkembangan emosional anak tidak berkembang sama rata. Faktor pola asuh dan kebiasaan interaksi di rumah sangat memengaruhi anak dalam lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada perkembangan bahasa. Menurut Lev Vygotsky menjelaskan bahwa kemampuan bahasa anak berkembang karena interaksi sosial. Anak belajar berbicara, memahami kata, dan menyusun kalimat melalui komunikasi sehari-hari dengan orang dewasa maupun teman sebaya. Berdasarkan pengamatan saya di lingkungan sekitar, teori ini sesuai karena anak usia 6-10 tahun tampak lebih cepat menambah kosakata dan lebih lancar bercerita setelah sering berkomunikasi saat bermain atau belajar bersama teman. Mereka juga mulai mampu menjelaskan pengalaman, membaca lebih lancar, dan menggunakan kalimat lebih teratur. Namun, teori ini tidak sepenuhnya sesuai untuk beberapa anak yang jarang berinteraksi. Perkembangan bahasanya terlihat sedikit lebih lambat, misalnya masih kesulitan menyusun kalimat panjang atau menjelaskan sesuatu secara runtut. Dengan demikian, perkembangan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung komunikasi aktif. Dari hasil observasi ini, dapat saya simpulkan bahwa teori dari para ahli memang memberikan gambaran umum. Tetapi, perkembangan anak di lapangan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, stimulasi, pola asuh, dan kesempatan belajar. Dalam beberapa aspek seperti fisik, sosial, dan perkembangan bahasa, banyak anak yang sesuai dengan teori. Namun, pada aspek motorik halus, kognitif tertentu, dan emosional, ada anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan tahapan teori. Ini menunjukkan bahwa perkembangan anak bersifat individual dan tidak seragam. Demikian video tentang perkembangan anak ini di lingkungan tempat tinggal saya berdasarkan observasi dan perbandingan dengan teori dari para ahli. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata bahwa perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik atas tugas ini yang membantu saya memahami teori dan praktik secara lebih mendalam. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.